Kembali lagi bersama Langit Biru. Kali ini kita akan mengulas sebuah film antologi berbahasa Hindi yang dirilis pada tanggal 29 Juni tahun 2023, yaitu film Lust Stories 2. Film ini terdiri dari 4 cerita pendek dengan topik cinta, seks, kekerasan, dan juga hubungan. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yuk tanpa basa-basi lagi, atur posisi dan siapkan amunisi, langsung cekidot. Film pendek pertama dari Lust Stories 2 yang berjudul Meet for Each Other. Film ini menceritakan tentang seorang nenek yang menyuruh cucunya untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah. Vida dan Arjun berteman sejak kecil. Keluarga mereka ingin mengatur pernikahan Vida dan Arjun. Saat makan malam merayakan pasangan itu, orang tua Vida dan Arjun berkomentar bahwa keduanya adalah pasangan yang sempurna dan diciptakan untuk satu sama lain. Nenek Vida yang religius masuk di tengah-tengah suasana yang bahagia. Nenek Vida berhasil melontarkan pertanyaan yang membuat semua orang terkejut. Nenek Vida ingin tahu apakah Vida dan Arjun telah melakukan hubungan seks. Seketika suasana yang tadinya menyenangkan kini menjadi canggung. Karena bagi sebagian orang, membahas tentang seks dianggap sebagai tabu dan tidak beretika. Ayah Vida menyuruh ibunya untuk diam dan ibu Vida menyuruh ibu mertuanya untuk kembali masuk ke dalam kamar. Tetapi nenek menolak. Nenek Vida kemudian menjelaskan bahwa kecocokan fisik penting dalam suatu hubungan, karena minat dapat berubah seiring waktu. Setelah pertemuan semalam tersebut, Arjun dan keluarganya pergi meninggalkan rumah Vida. Lalu Vida mendatangi kamar neneknya dan nenek Vida menceritakan kepada Vida tentang pernikahannya sendiri, di mana dia dan mendiang suaminya yaitu kakek Vida selalu saling memuaskan satu sama lain saat berhubungan, sehingga hubungan mereka bertahan lama. Nenek Vida juga mengatakan jika kakek Vida saat ini masih hidup, pasti ia tidak akan pernah keluar dari dalam kamar. Mendengar itu Vida tertawa. Vida tidak menyangka jika sang nenek mempunyai sisi liar. Mengambil isyarat dari ucapan neneknya, Vida dan Arjun tidur bersama. Setelah keluar makan di sebuah klub, Vida tampak senang memiliki keintiman dengan Arjun. Tetapi Vida tidak sepenuhnya puas. Vida memberitahu sang nenek bahwa ia sudah tidur dengan Arjun, tetapi Vida masih tidak puas. Vida mengaitkannya dengan kegugupan awal mereka. Nenek kembali menasehati Vida bahwa sebagai pasangan mereka harus saling memuaskan satu sama lain. Dan seharusnya Arjun bertanya apakah Vida puas atau tidak. Vida dan Arjun terus berhubungan meskipun di dalam kamar hotel yang mahal, karena orang tua mereka masih menolak gagasan untuk berhubungan seks sebelum menikah. Akhirnya mereka mengunjungi nenek Vida pada suatu sore. Vida dan Arjun mengaku telah mengerti bagaimana memuaskan pasangannya di tempat tidur. Nenek Vida senang dan menyetujui pernikahan mereka. Nenek Vida juga menawarkan kamarnya kepada pasangan itu untuk digunakan malam pertama pernikahan mereka. Akhirnya Vida dan Arjun menikah dengan bahagia dan nenek Vida menempati ucapannya. Nenek memberikan kamarnya untuk Vida dan Arjun. Itulah alur cerita dari film pendek film Love Story bagian pertama yang berjudul Meet for Each Other. Lanjut cerita kedua, film Love Stories 2 berjudul The Mirror, yang berarti kaca. Film ini menceritakan tentang seorang majikan yang memergoki pembantunya berhubungan badan tepat di atas tempat tidurnya. Ishita adalah seorang desainer berusia sekitar 40 yang tinggal sendirian di sebuah apartemen. Meskipun usianya sudah sangat cukup untuk menjalin sebuah hubungan, Ishita masih memilih sendiri. Tetapi ia frustasi secara seksual. Ishita sering menderita migrain. Sebagai wanita karir, Ishita mempunyai seorang pembantu di rumahnya yang membantunya sehari-hari. Pembantu Ishita bernama Sima. Sima berkunjung pada siang hari untuk membersihkan apartemen Ishita. Suatu sore Ishita merasa kepalanya pusing. Ishita pulang dari kantor lebih awal. Saat membuka pintu apartemennya, Ishita terkejut. Bagaimana tidak terkejut Ishita melihat pembantunya yaitu Sima berhubungan seks dengan suaminya Sima yang bernama Kamal. Dan itu tepat di atas tempat tidur Ishita.
Ishita sangat terkejut dan terlalu kaget untuk menghadapi mereka. Ishita bersembunyi sementara Shima dan suaminya menyelesaikan apa yang telah mereka lakukan. Mereka lalu pergi begitu saja. Ishita kembali ke dalam apartemennya. Ishita merasa jijik saat masuk ke dalam kamarnya, yang digunakan melakukan hubungan seksual Shima dan suaminya. Ishita mengganti spray. Dia bingung apakah ia harus memecat Shima karena telah memakai kamar tidurnya atau tetap mempertahankan Shima. Ishita yang single menjadi semakin merasa sepi. Dia pun ingin untuk melakukan hubungan walau hanya mencobanya sendirian. Keesokan harinya, Ishita mencoba bersikap biasa kepada Shima. Ishita menyusun rencana lalu menyampaikan kepada Shima pulang terlambat. Dia diam-diam bersembunyi di apartemennya untuk memata-matai mereka melalui cermin dan meninggalkan kantornya setiap hari sekitar jam 3 sore dengan berpura-pura menemui ahli akupuntur untuk mengobati migrainenya. Ishita menjadi rutin setiap jam 3 sore pulang untuk menonton mereka dan menikmatinya. Tetapi Shima juga senang karena ada seseorang yang mengawasinya. Hal itu membuat adrenalin Shima terpacu. Shima pun melanjutkan berhubungan dengan suaminya. Kini tingkah Ishita semakin hari semakin aneh. Suatu sore Ishita secara tidak sengaja menjatuhkan sesuatu menyebabkan keributan dan memaksa Shima untuk menghadapinya. Keduanya melontarkan tuduhan satu sama lain dan bertengkar hebat. Suami Shima melarang Shima berkelahi dengan Ishita, tetapi Shima yang marah. Mengolok-olok Ishita dengan mengatakan bahwa Ishita adalah perawan tua yang frustasi. Shima juga mengatakan bahwa selama ini dia tahu jika Ishita mengawasinya. Saat sedang berhubungan dengan suaminya, Shima juga tahu bahwa Ishita menikmati apa yang dia lihat. Ishita menjadi marah besar dan Shima dipecat. Setelah dipecat, Shima kebingungan uang karena Shima mempunyai 2 anak yang masih sekolah. Dan pekerjaan suaminya tidak cukup untuk memenuhi kehidupan mereka. Shima berjuang untuk mendapatkan pekerjaan lain, sementara Ishita tidak dapat menemukan pembantu lain. Karena rumor tentang pertengkaran antara Ishita dan Shima telah menyebar di seluruh kompleks apartemen. Beberapa minggu kemudian, Ishita dan Shima bertemu satu sama lain. Mereka membeli bahan makanan, lalu Ishita dan Shima basa-basi menanyakan tentang kesehatan satu sama lain. Shima bertanya kepada Ishita apakah dia bisa kembali bekerja di tempat Ishita. Ishita setuju dan menyerahkan kunci apartemennya kepada Shima. Keesokan harinya, Ishita menyelinap kembali ke apartemennya pada jam 3 sore. Menandakan kembali ke pola yang sama, yaitu Ishita melihat Shima dan suaminya berhubungan di atas tempat tidurnya. Jadi itulah guys, alur cerita dari film pendek The Mirror, film dari Love Story 2. Lanjut ke film pendek Love Stories 2, film pendek ketiga berjudul Sex with the Ex, yang berarti seks dengan mantan. Film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang bertemu kembali setelah sekian lama. Vijay adalah seorang CEO perusahaan yang sukses dan sudah menikah, tetapi memiliki hubungan yang tegang dengan istrinya, yaitu Anita atau biasa dipanggil Anu. Vijay akan pergi menemui selingkuhannya, tetapi Vijay mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil tuanya. Sebelum kecelakaan itu, Vijay melakukan panggilan video dengan selingkuhannya. Selingkuhannya mengganggu dan menyebabkan dia menabrak pohon saat mencoba menghindari menabrak pengendara sepeda. Vijay tidak dapat menyalakan mobilnya atau menggunakan teleponnya. Vijay mencari bantuan dari pengendara sepeda yang hampir dia tabrak. Dan mereka pergi ke desa terdekat. Vijay pergi ke sebuah bengkel yang ada di sana. Dia meminta montir untuk memperbaiki mobilnya, namun montir tidak mau memperbaiki mobilnya. Lalu Vijay juga bertanya tentang telepon, lalu montir memberitahu bahwa ada telepon umum di sana. Tetapi tidak ada sinyal telepon yang tersedia. Vijay frustasi karena dia harus segera sampai di rumahnya. Dia juga ingin membatalkan untuk bertemu dengan selingkuhannya karena ada urusan mendadak di kantornya. Vijay yang frustasi pergi ke kedai kopi. Di sana dia menemukan seorang wanita dengan sari merah sedang menari. Ketika wanita itu berbalik badan, Vijay terkejut bukan main. Dia memastikan apakah ia adalah orang yang ia kenal.
Wanita berbusana merah itu juga terkejut. Vijay mengikuti wanita tersebut sampai di depan rumahnya dan mencoba mendekatinya. Vijay bertanya apakah ia Santi, wanita tersebut menyangkal dan mengatakan Vijay sepertinya salah orang. Lalu wanita tersebut meminta Vijay untuk pergi. Seorang petugas polisi datang dan memanggil wanita itu dengan nama Santi, sama seperti Vijay memanggil wanita itu. Santi tidak dapat menyangkal dan Vijay terlihat bahagia karena dia bertemu lagi dengan Santi. Wanita yang selama ini dia cari lalu. Di dalam rumah Santi terungkap bahwa Santi dan Vijay pernah menikah. Tetapi Santi menghilang secara tiba-tiba 10 tahun yang lalu. Vijay bertanya kenapa Santi menghilang secara tiba-tiba dan membuatnya bingung. Santi menjelaskan kepada Vijay bahwa 10 tahun yang lalu saat ia pulang bekerja seseorang meminta bantuannya. Dan Santi disuruh masuk ke dalam mobil, setelah itu Santi tidak ingat apa yang terjadi kepadanya. Dan yang ia ingat dia tiba-tiba ada di kota di mana sekarang dia tinggal. For a meeting. I have a meeting. Vijay dan Santi mengingat masa lalu mereka dan bercakap-cakap, di mana Vijay berperilaku tidak pantas terhadap Santi. Santi berulang kali meminta Vijay untuk pergi, tapi Vijay menolak. Mereka membahas peristiwa menjelang kepergian Santi dan Santi merasa curiga bahwa teman mereka yaitu Anu terlibat di balik kepergian Santi. Vijay mengungkapkan bahwa dia sekarang telah menikahi Anu karena Anu yang ada di saat kehilangan Santi dan sekarang Vijay dan Anu telah memiliki seorang anak. Vijay juga memberitahu Santi bahwa ia telah menjadi CEO perusahaan ayah Anu. Vijay terus-menerus merayu Santi dan mengatakan bahwa ia masih memiliki hak atas Santi. Karena bagaimanapun Santi masih istrinya, akhirnya mereka mengobati rasa kangen. Vijay, we can't. Dan sambil berbaring bersama Santi menyebutkan tentang tes kehamilannya yang dia lakukan sebelum dia menghilang. Namun, tanggapan Vijay atas tes kehamilan Santi membuat Santi terkejut. Karena apa yang dikatakan Vijay secara tidak langsung mengungkapkan bahwa Vijay memanipulasi situasi. Vijay yang telah membuatnya diculik sehingga ia bisa merencanakan segalanya untuk menikahi Anu. Vijay mengakui kejahatannya bahwa ia sebenarnya yang telah merencanakan penculikan Santi. Lalu Vijay mencekik dan membekap wajah Santi menggunakan bantal sehingga Santi kehabisan nafas dan meninggal. Vijay melarikan diri dari polisi yang datang dan kabur melalui jendela. Vijay kembali ke mobilnya dan melihat orang menarik tubuhnya dari dalam mobil. Hal itu menyatakan bahwa Vijay tidak sadarkan diri dan sudah meninggal. Yang selama ini berkeliaran bukan tubuh Vijay, melainkan roh yang telah tiada. Jadi Vijay dan Santi sudah meninggal dan sekarang Vijay bergabung bersama Santi di alam lain. Dan itulah alur cerita Lust Stories 2 bagian ketiga. Lanjut ke bagian keempat, film Love Story 2. Film pendek ini menceritakan tentang seorang pelacur yang menikah dengan seorang raja kaya. Suraj Singh adalah mantan raja kecil yang kaya raya yang hidup di pedesaan Rajasthan. Tinggal di sebuah istana megah yang terletak di tengah danau. Dia hidup bersama istrinya yang bernama Devyani dan anak tirinya yang bernama Angkur. Suraj Singh adalah seorang pelaku pelecehan seksual yang secara rutin menyerang istrinya serta gadis-gadis muda lainnya. Sampai-sampai pembantu rumah tangga mereka tak luput dari serangan seksual Suraj. Sebagai seorang istri, Devyani tidak bisa melakukan apa-apa. Karena Devyani selalu dipukuli oleh Suraj jika ia menentangnya. Devyani selalu menyembunyikan luka yang ada di tubuhnya yang diakibatkan oleh Suraj. Suraj menikahi Devyani setelah bernafsu padanya di rumah prostitusi dan mengambil putranya juga. Setiap minggu Devyani melakukan panggilan mingguan dengan ibunya. Ibu Devyani merupakan seorang germo yang menjalankan sebuah rumah prostitusi di kota lain. Ibu Devyani memberitahu Devyani tentang seorang pelacur muda yang mengidap penyakit HIV. Dia telah tertular melalui klien dan telah meninggalkan rumah. Dan sekarang Ibu Devyani tidak tahu di mana pelacur muda itu berada. Ibu Devyani merasa kasihan pada gadis itu karena hidupnya hancur di usianya yang masih muda. Devyani memperkerjakan seorang pembantu muda berusia 18 tahun bernama Reka. Reka sangat tertarik kepada pakaian Devyani yang berwarna-warni.
Dengan senang hati Deviani memberikan salah satu pakaiannya kepada Reka dan mendandaninya. Sehingga Reka terlihat sangat cantik. Karena ada pembantu baru yang masih muda dan cantik, tentu saja Suraj tergoda oleh Reka. Suraj terus menggodanya dengan dalil mendapatkan pijatan dari Reka. Suraj menyentuhnya dengan tidak tepat. Sampai akhirnya Angkur melihat perbuatan Suraj, lalu Angkur memberi pelajaran kepada Suraj. Angkur memperhatikan penampilan Reka yang acak-acakan saat dia menyesuaikan pakaiannya. Di malam yang sama, tepatnya malam itu Deviani mendengar suara rintihan dari kamar sebelah. Deviani melanjutkan menuju sumber suara dan tampak senang karena mengira Suraj berhubungan badan dengan Reka. Tanpa sepengetahuan Suraj, Reka adalah seorang pelacur dari kota ibu Deviani tinggal, yang dipasang dengan sengaja oleh Deviani di rumahnya agar Suraj terkena penyakit yang dibawa oleh Reka. अच्छा हुआ तुम यहाँ से निकल गए अपनी एक बच्ची को रेखा Deviani terganggu saat Suraj datang ke dalam rumah dan tersandung di halaman. Suraj yang saat itu mabuk dan tidak bisa berjalan pingsan. Deviani kembali ke sumber suara. Ekspresi Deviani berubah menjadi sedih. Deviani menyadari dia sedang mendengarkan suara Angkur dan Reka berhubungan. Suraj tidak jadi yang akan tertular penyakit Reka, melainkan putra Devani yaitu Angkur. Jadi itulah cerita terakhir di bagian keempat dari film Lust Stories 2.